Saya penasaran dengan cerita si nenek tadi, apa yang diomongkan sama si nenek tadi. Bilang dia ngelihat saya kelindas. Penasaran, saya periksa nih bahu sebelah kanan tuh nggak ada, karena kan memang posisinya kanan kata si nenek, dan saya pun merasa mobil itu ngelewatkan sebelah kanan saya gitu ya. Nah saya ingat baju kemeja yang saya pakai. Begitu saya cek, saya sampai mau nangis cerita. Jadi di baju itu ada bekas ban, dan ternyata kejadian mistis itu terus berulang kan. Jadi emang waktu itu di tempat kerja pun yang begitu tuh banyak ya, mau yang bentuknya tanpa kepala gitu, yang bentuknya setengah badan ke bawah ular, ke atas perempuan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dilancarkan untuk ibadah puasanya. Amin. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang pernah bekerja di salah satu BUMN di Indonesia dan mengalami hal-hal mistis, terutama terkait masalah jabatan yang memang banyak sekali di perusahaan-perusahaan saling dorong-mendorong, saling sikut-menyikut untuk sebuah jabatan. Ada yang bermain dengan secara kasat mata dan ada yang secara tidak kasat mata. Dan narasumber kali ini mengalami hal yang jauh di luar prediksi beliau ketika bekerja di salah satu BUMN di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita malam ini. Assalamualaikum Kang Heru. Waalaikumsalam. Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Kang Heru dan keluarga selalu disehatkan. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Dan dilancarkan untuk ibadah puasanya ya Kang. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Boleh bercerita sedikit Kang, apa yang pernah terjadi gitu pada waktu saat itu? Jadi ada dua ya Kang. Satu penampakan yang jelas banget, kedua masalah santet Kang. Jadi dua hal itulah yang saya alami, betul-betul saya alami. Dan yang paling menggegerkan sih di awal saya kedatangan ke Banyuwangi Kang. Jadi saya ditabrak sama mobil waktu mengendarai motor mau pulang ke kosan. Kejadian pas di depan masjid, di depan pelabuhan tuh ada masjid Kang. Kebetulan rumah kosan saya tuh sebelah masjid. Pas mau belok ke situ, padahal jalan tuh kosong ya, depan belakang tuh kosong. Motor saya tuh dihantam dari belakang sama hardtop. Jadi ditahan dulu mungkin Kang ceritanya. Oke, buat penonton di rumah mungkin penasaran cerita detail dari Kang Heru seperti apa, jangan di skip videonya, tonton terus sampai akhir biar nggak salah paham. Udah ready ya Kang? Siap. Oke, siap. Gaskeun Kang. Jadi kejadiannya terus ya, mungkin beberapa waktu silam lah ya. Jadi di awal itu, di saat saya gini Kang, saya kerja di salah satu BUMN
terkenal lah ya di Indonesia dalam hal ini. Bidang usahanya tuh kebetulan di migas, minyak dan gas gitu ya. Mungkin Kang Bajos tahu lah ya, tanpa saya sebutkan pun udah kegambar kali ya. Nah, jadi waktu itu saya tuh OJT Kang, OJT tuh on job training dulu ya. Jadi sebelum masuk tuh nggak langsung jadi pegawai tetap gitu. OJT. Nah kebetulan daerah tujuan OJT saya itu Jawa Timur Kang, Banyuwangi lah ya. Tepatnya ada Banyuwangi ya Kak? Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa nih Kang. Jadi dikit lagi udah nyampe Bali lah ya, cuma dipisahkan sama selat Bali gitu. Pengalaman ini cukup berharga ya bagi saya, perjalanan hidup, karir kerja di perusahaan itu. Di awal itu kurang lebih saya berangkat ke Banyuwangi itu menggunakan pesawat. Pada tahun berapa itu Kak? 2010-an lah ya. Ini bakal emang lama, tapi kenapa saya ceritakan kejadian 2010 silam, karena perubahannya tuh udah jauh lah dengan tahun sekarang ya. Perubahan pembangunan di sana seperti apa. Nah yang menariknya Banyuwangi di dekade 2010-an itu memang aura mistisnya yang saya rasakan tuh masih kental Kang. Masih kental. Jadi di awal itu malah di awal kedatangan saya ke Banyuwangi itu udah dahului di perjalanan di pesawat itu sudah mengalami hal mistis sih sebetulnya. Jadi begitu mau masuk Bali itu kalau di pesawat mungkin pastilah pesawat itu mengalami turbulensi ya. Tapi di saat turbulensi itu saya melihat hal aneh Kang. Hal aneh itu apa? Awan. Bagi sebagian orang termasuk penumpang tuh pinggir saya tuh, bapak-bapak tuh. Sampai saya tanya nih, Pak, itu awannya bagus ya Pak? Iya bagus deh katanya. Kawan kumulus atau apa waktu itu saya lupa lagi ya. Kalau menurut Bapak, saya nanya nih ke Bapak ini. Kalau menurut Bapak itu ngebentuk apa sih? Ya gunungan gitu katanya. Maksudnya gunungan apa ya? Kalau saya kan kita lah ya orang Jawa Barat gitu ya, gunungan itu kan terpikirnya wayang lah ya, gunungan itu ya, wayang golek gitu. Gunungan yang kayak wayang katanya. Enggak, gunung aja katanya, gunung kayak gunung-gunung itu tuh katanya. Dan nunjuk ke salah satu waktu itu kelihatan Gunung Bromo atau apalah ya. Jadi kalau saya lihat itu bentuknya Kang Ujo, bentuknya tuh kayak yang banyak ada di candi atau di pura di Bali itu, jadi bentuknya itu buta gitu. Buta, bau gada. Sampai jujur saya merinding nih cerita kembali ya, flashback itu. Buta. Jadi yang anehnya awan itu bagi saya kelihatan dengan mata telanjang waktu itu ya. Sekarang aja pakai kacamata. Jadi matanya ngeliatin gini aja gitu ke saya tuh. Ya saya ngedoa aja sebagai seorang muslim, saya ngedoa aja ya Allah lindungi perjalanan hamba, termasuk perjalanan penumpang yang ada di pesawat ini. Semoga tidak terjadi apa-apa sampai kami mendarat di Bandara Bali nih, Ngurah Rai. Bagian waktu itu saya berpikirnya dari Bandung ke Banyuwangi, yang saya kepikirannya lewat Bali. Kenapa saya nggak lewat kereta api? Ya saya kepikirannya lewat itu aja. Ternyata yang subhanallah sama Allah mungkin diperlihatkan sesuatu yang, waduh, mungkin itu bukan mungkin ya, makhluk ciptaan Allah yang lain yang berbentuk asap seperti itu melototin gini Kang Ujo. Sampai ya saya bukan mau nantang atau apa ya, saya gini aja karena serasa saya yang dipelototin sama itu ya. Singkat kata singkat cerita, saya nyampe lah Bandara Ngurah Rai. Kebetulan waktu itu ada teman sekampung sedaerah itu yang ada di Bali, yang sebelumnya kontak-kontakan. Taruhlah kawan saya ini namanya si Ala ya. Saya kontak, bro, alhamdulillah saya terima kerja. Di mana? Inilah, migas lah. Oh keren. Tapi saya berangkatnya ke Bali nih, dari Bandung ke Bali. Udah siap bro, nanti gua yang jemput. Oke. Singkat kata lah ya, udah landing Bali, kawan jemput, nginep semalam di kebetulan deket Sadur lah ya. Jadi aura mistis Bali
Ya seperti apa ya, dengan aroma-aroma dupa gitu ya, karena keagamaan lah ya. Bagi saya bukan mistis gimana, memang udah budaya kita menghormatin di mana tempat kita berpijak, di situ lanjut dijunjung lah ya. Enggak apa namanya tuh, ya itulah Bali gitu ya. Singkat kata, besok paginya saya nyebrang lah dari Bali itu ya, dari Gilimanuk ke Ketapang tuh, Ketapang. Di situ udah dijemput sama rekan-rekan kerja, anak buahnya atasan lah waktu itu ya, driver atau apa, dijemput. Karena kita nggak kebagian rumah dinas atau apa, emang bukan apa ya, jabatan saya nggak nyampe untuk mendapatkan rumah dinas. Akhirnya kompensasi dari perusahaan tuh masuk dalam gaji lah ya. Gaji itu ada uang tunjangan rumah, cari kos. Jadi saya ingatnya tuh jam 10 ini, jadi atap kos-kosan itu bunyi Kang, bunyi kayak angin puyuh, kayak angin ribut lah, angin kencang ya. Gitu. Penasaran, saya keluar kamar, dilihat nggak apa-apa gitu. Saya coba ke kamar sebelah, yang kebetulan kamar sebelah tuh keluar gitu ya, mau ke kamar mandi, emang ada kamar mandi umum ya. Saya tanya, Mas, barusan dengar suara geruduk-geruduk, paling truk atau bis lewat Mas depan, karena di pelabuhan depan pelabuhan Ketapang Gilimanuk itu ya, yang di Ketapangnya di Banyuwangi itu, emang waktu tahun 2010-an itu masih rusak kan. Jadi kalau ada truk lewat atau bis lewat itu kan emang ada rem angin ya, yang ces atau gimana ya, geruduk-geruduk gitu. Tapi enggak, bagi saya bukan suara apa, suara mobil atau truk yang nabrak apa, ngelindas lubang, bukan gitu. Udahlah, daripada bikin heboh, saya nggak ngelanjutin pertanyaan saya. Udah Mas. Pada saat itu Kang Heru sendiri di sana Kang? 2 orang kebetulan. Jadi itu ada kamar kurang lebih 8 ya, 8 tuh saya sama sebelah nih. Yang ada tuh yang lain penghuninya nggak ada. Jadi setelah itu ya udah masuk lagi kamar. Kurang lebih setengah jam dari kejadian itu, saya mendengar suara yang lebih keras, seperti desisan ular Kang, tapi kenceng banget Kang. Ini apaan lagi itu? Padahal saya tuh orangnya apa ya, belajar tentang ilmu mistis enggak gitu ya. Kok begini? Cuma, nah ini Kang, sebelum berangkat ke Banyuwangi itu saya udah diwanti-wanti nih. Kebetulan saya punya kakak sepupu di Kediri itu ya, anak dari kakak almarhum bapak itu ya. Mas, nanti di Banyuwangi hati-hati ya. Mohon maaf ya, saya nggak mendiskreditkan Banyuwangi seperti apa enggak. Cuma ini wajar bagi saya lah, seorang kakak memberikan wejangan ke adiknya yang mengembara ke Banyuwangi, yang notabene saya belum pernah nih membara sampai jauh dari Bandung gitu. Hati di Banyuwangi katanya. Mas, jangan asal bicara, jangan jaga kelakuan katanya. Biasalah orang timur, orang Indonesia kan pasti memberikan wejangan tuh yang bagus-bagus lah ya. Dimana kita berpijak, disitulah kita junjung. Nah lanjut lagi ke cerita tadi yang suara desisan keras, kayak desisan ular. Saya keluar lagi untuk kedua kalinya. Cuma saya nggak mau mengganggu nih kawan, yang sebelah ini nggak mau. Saya diem gitu ya sambil ngerokok gitu. Desisannya nggak ada. Saya diem lagi. Kencang. Ah udahlah, ngapain juga saya pikir ngurusin begini, tidur. Nah besoknya itu keluar tuh dari kosan, karena kosan tuh persis banget depan pelabuhan Ketapang tuh. Jadi jalan kaki turun, karena kan depot migas ini deket nih, kurang lebih 500 meter lah dari kos-kosan. Begitu saya kan jalan dari kosan ke jalan utama tuh, saya lihat apa namanya tuh, pelabuhan Ketapang tuh, di situ tuh ada patung barong sama patung ular naga gitu. Sempet sih kepikir, Kang Bejo, masa sih patung itu yang ngedesis ya?
sama yang geruduk-geruduk gitu. Udahlah, nggak saya pikirin, datang aja ke tempat kerja, biasalah, baru perkenalan, ospek dikit-dikit lah sama pekerja rekan-rekan lain gitu. Jadi ini cerita nyambungnya tuh gini Kang, itu cerita mistisnya yang malam. Cerita lebih parahnya itu pas pulang Kang, pulang kerja ini saya pinjam motor ke kawan, karena pas saya pulang dengan tujuan tuh saya mengejar untuk sholat berjamaah di masjid Ketapang, karena emang dekat kosan, depan pelabuhan pula. Jadi suasana maghrib, dan pada tahun-tahun itu emang masih sepi, jalan rusak, itu aura-auranya masih kerasa kental. Jadi ini pengalaman hidup dan mati kan. Saya naik motor, udah depan masjid tuh saya udah nyalakan sen kanan nih mau belok ke kosan. Itu nggak tahu kan, tiba-tiba dari belakang tuh ada suara deru mesin mobil, ngantem belakang motor saya. Jeder, saya teriak aja di situ kenceng-kenceng, Allahu Akbar itu. Nah saya ini kejadian mistisnya gini Kang Bejo. Jadi mobil nih ngehit motor. Saya tuh terpental tuh, saya ngelihat kap mobil tuh, kebetulan hardtop itu warnanya hijau kelihatan berlalunya itu. Tapi di sisi lain saya tuh jatuh sujud. Saya ngelihat roda depan mobil sebelah kiri itu depan, belakang itu kelihatan, dan belakangnya mobil kelihatan juga. Waktu itu saya nggak berpikir yang lain lah. Saya berpikirnya alhamdulillah selamat ya Allah, nggak sampai luka parah atau apa, yang namanya laka lah ya, kecelakaan dihantam mobil kan pasti akibatnya biasanya fatal ya. Sampai di situ tuh kebetulan ada Indomaret, di depan Indomaret tuh satu ada yang jualan jagung bakar, nenek-nenek waktu itu, ada yang jualan semacam mainan atau apalah, laki-laki. Yang laki-laki itu nanya, Mas nggak apa-apa, alhamdulillah Mas nggak apa-apa. Yang anehnya nenek nanyanya gini, dia bahasa Jawa lah ya, yang kurang lebih kalau saya translatekan tuh, nah nenek ini ngelihat kamu tadi kelindas katanya. Kelindas Kang Bejo, sebelah kanan, bau kanan kelindas. Dan saya connect dengan yang saya tadi alami, jatuh dengan posisi sujud. Yang anehnya kan kelihatan tuh roda depan, roda belakang mobil. Nggak apa-apa Le gitu. Nenek tadi lihat kamu tuh kelindas loh, sebelah kanan katanya. Saya jawab lah nenek itu, nggak apa-apa Nek, alhamdulillah nggak apa-apa, cuma ini aja kayaknya keterkilir sakit karena jatuhnya kan aspalnya bolong pula, karena emang waktu itu jalan di depan pelabuhan rusak lah pokoknya, jelek. Nggak apa-apa. Sampai saya bawa motor itu ke kosan, ya si nenek itu tadi bilang, ya alhamdulillah kamu ini diparengi selamat sama Gusti Allah Le, katanya Le, cepat mandi, sholat cepat. Ya nih emang tujuan saya itu dalam hati ya, saya buru-buru pulang ke kosan tuh, mandi, sholat berjamaah maghrib. Tapi kalau yang bapak-bapak itu nggak sempat bercerita? Bapak-bapak itu cuma bilang, Mas nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak, saya bilang. Ya syukurlah katanya, mungkin dia nggak begitu memperhatikan atau gimana. Yang nenek-nenek tadi yang justru detail banget, pulang, mandi, sholat berjamaahnya kelewat sih, karena kejadiannya itu pas adzan, iqomah segala macem. Pulang, mandi, sholat. Nah, waktu beres sholat itu, saya buka sarung itu kan, saya penasaran dengan cerita si nenek tadi, apa yang diomongkan sama si nenek tadi. Bilang dia ngelihat saya kelindas. Penasaran, saya periksa nih bahu sebelah kanan tuh nggak ada, karena kan memang posisinya kanan kata si nenek, dan saya pun
mobil itu ngelewat kan sebelah kanan saya gitu ya. Nah saya ingat baju kemeja yang saya pakai. Begitu saya cek, saya sampai mau nangis cerita. Jadi di baju itu ada bekas ban. Ini sampai, ya Allah, kuasamu sungguh besar. Saya selamat, tapi orang lain melihat saya kelindas. Saya berpikir, satu, saya yakin Allah menolong hambanya gitu ya, makhluknya yang sedang menunaikan kewajibannya sebagai laki-laki kan harus cari nafkah ya, kerja gitu. Kelindas kan, lihat ban itu, Allahu Akbar. Saya sampai nangis juga sih itu di kosan. Bekas bannya jelas banget itu. Jadi tapak ban, alur-alur si ban itu ada di kemeja itu hitam. Jadi sebelah sini gitu ya, hitam. Saya sampai diem merenung. Di sholat maghrib tuh udah apapun, jadi saya setahu saya lah ya, diperbolehkan atau enggak, saya sholat lagi kan, sholat sujud syukur bahwasanya dilindungi ya sama Allah gitu. Jadi di baju itu besoknya saya buang kan, udahlah buang gitu. Saya nggak mau ngelihat lagi itu karena saya datang ke Banyuwangi kan untuk kerja. Saya nggak akan mempermasalahkan itulah gitu ya. Jadi itu salah satu kejadian mistisnya. Ada di pohon beringin tuh ya. Pohon beringin kalau mobil tangki mau masuk ke mana pengisian, ada sosok apa ya, kalau orang Sunda mah buta lah gitu ya. Buta itu apa ya, raksasa gitu ya. Raksasa. Tapi pada saat itu Akang udah mulai sadar ada hal ganjil gitu yang Akang alami gitu selama berada di Banyuwangi, atau hanya itu mungkin Akang berpikir positif, mungkin hanya kejadian-kejadian biasa aja? Jadi awalnya tuh saya nggak nggak memperdulikan lah. Saya yakin bahwasanya mereka emang ada ya. Kita manusia, sebelum manusia diciptakan pun ada jin ya, dengan berbagai bentuknya. Dan saya nggak berpikir negatif apapun karena kan itu baru awal-awal ya, awal-awal saya masuk kerja atau apa-apa gitu. Dan emang di awal saya masuk kerja di sana pun ada perasaan kok serasa ini area tempat kerja nggak kondusif, baik dari sisi goibnya ataupun dari sisi kemanusiaan atau sesama pekerja gitu ya. Karena waktu itu emang saya di anak perusahaan dulu lah, untuk di anak perusahaan yang cikal bakalnya menjadi besar gitu, sehingga jadi Persero gitu ya. Nah, perjalanan waktu ini semakin aneh Kang. Jadi 2010 di tahun yang sama tuh saya beberapa bulan kerja, saya nikah sama istri, pacar gitu ya. Jadi istri saya boyong ke sana. Malah di sini mulai yang hal-hal anehnya tuh di sini di saat saya menikah ini gitu ya. Jadi begitu menikah saya pindah kosan nih yang lebih ada dapurnya biar istri bisa masak gitu. Cuma setiap hari ini malah menggangguan hal-hal yang aneh kan. Salah satunya tuh yang paling
mungkin kalau bisa disebutkan tuh entah ini apapun namanya ya, kalau saya bilang ini seperti semacam guna-guna atau santet. Jadi ada satu malam ada suara pasir di atap gitu ya. Yang lebih mengherankan tuh gini, jadi di daerah kosan baru itu dulu di tahun segitu itu emang kalau udah jam isya tuh sepi kan, udah nggak ada orang lah pokoknya, meskipun dekat ke stasiun apa namanya itu, stasiun kereta api. Jadi itu ada satu momen, satu malam itu kita itu mendengar suara dentuman di atas atap genteng, tapi dentuman ini bukan terus keluar api atau apa, justru kayak orang lempar air yang diplastikin deh, ini diplastikin lempar kan pecah tuh pior gitu. Jadi saya keluar karena ngelihat kok air di atap itu. Oh, ada airnya. Ada, kelihatan ini, kelihatan banget gitu. Tapi sebelumnya itu bunyinya tuh kayak petasan gede gitu, petasan yang Bang Sipaca atau tahun baru tuh bor gitu. Sampai saya takutnya gini, oh ini meteor atau apa gitu ya. Cuma saya sampai telinga tuh sama istri tuh sampai bisa dibilang apa ya, kayak orang budek lah gitu ya. Sampai apa ini keluar kok air, apa diintip dari apa jendela tuh kok air gitu. Lihat saya center yang anehnya kalau misalnya orang iseng ngelemparin air yang diplastikin kan pasti kelihatan plastiknya. Gak ada kan, gak ada. Sampai waktu itu tuh ini kosannya kosan baru gitu ya, yang satu itu ada bapak-bapak lah ya, kebetulan bapak-bapak ini kerja di dekat depot di Bulog, malah dia orang Bulog gitu. Saya ketok-ketok tuh kan gak nyaut, padahal saya yakin ada gitu. Barusan maghrib itu bareng kok sholat ke masjid gitu ya. Saya ketok itu padahal itu masih jam berapa kan? Jam 10 gitu. Gak keluar. Nah, udahlah, saya berdoa aja, ya Allah melindungi hamba, istri hamba, ataupun penghuni kos yang lain yang ada di sini. Mudah-mudahan ini perbuatan orang iseng dalam tanda kutip ya, bukan untuk menyakitin kami atau gimana ya. Singkat kata tuh saya ketok-ketok nggak keluar si bapak itu, ya udahlah. Saya bilang ke istri, ya mah tidur aja udah, kita berdoa, udah jangan pikirin lagi. Tidurlah kita ya. Besok pagi kita kan biasa berangkat jam 5:30 tuh atau jam 6 tuh udah berangkat. Saya ketok masih nggak keluar, saya kira udah berangkat kali si bapak ini gitu ya. Nah pulang dari kerja bis maghrib nggak ketemu, justru si bapak yang buka obrolan. Mas, bapak tuh malam mendengar suara ledakan loh, persis di atas kamarnya mas gitu. Justru itu Pak, habis itu saya keluar ngetok pintu kamar bapak. Kok bapak keluar? Nggak keluar, saya bilang nggak nyaut. Ya itu mas, saya tuh ada perasaan takut atau gimana. Udah saya wirid atau apa, wirid sholat dulu terus wirid katanya. Ada agak takut juga sih katanya. Ada sesuatu yang apa, karena dia kebetulan bukan orang, sama-sama perantau lah ya. Itu hari pertama sharing waktu tuh, jadi ada momen pas kebetulan itu istri hamil lah, berapa bulan kemudian lah ya. Ini saya ringkas lah, kalau saya bilang dari hari kedua itu banyak banget kan, panjang banget. Nah ini posisi yang lagi pas hamil, ini pas hamil tuh saya kalau waktu kecil ya suka dengar orang hamil bawa gunting, bawa apa gitu ya, kalungin gunting lah, mungkin itu tahayul atau mitos atau apa. Jadi pas kalau nggak salah kehamilan umur 3 atau 4 bulan, saya dengan telinga sendiri bareng sama istri lagi ngobrol di kamar, dengar suara itu cekikikan perempuan. Cekikikannya tuh
kayak pakai echo gitu, menggema suaranya tuh, merinding sampai ini saya cerita aja sampai merinding gitu ya. Sama nih Kang, merinding juga. Merinding. Oh, itu mah kedinginan kali AC ya. Jadi saya berpikir sama istri saya, ya Bu takut katanya. Udah mah berdoa aja. Emang saya dalam hati ya, saya ingat cerita-cerita orang tua saya dulu gitu ya. Di saat kamu nanti nikah, di saat hamil, istri jangan sering ditinggalkan. Nah, ini kebetulan saya alamin gitu. Membara jauh dari kampung halaman, hidup berdua dengan istri hamil, ngalamin hal-hal goib kayak gini, terutama makhluk mitos lah ya, mitos dalam tanda kutip itu perempuan cekikikan, kencang banget suaranya tuh. Saya memberanikan diri itu mungkin di luar gitu ya. Saya tengok dikit deg-degan sih dalam hati itu, takut wah gitu kan. Nggak ada, tengok kanan kiri nggak ada. Pas lihat ke atas kan, kebetulan di depan kamar itu ada pohon kersen kan, kakinya gini sampai gini. Gitu. Coba kan, mungkin kalau saya apa ya, kalau dibilang takut karena kaget kan, mukanya udahlah jangan dibilangin lagi, mukanya maaf ya, matanya satu gini nih keluar, satunya lagi putihnya putih rusak teh gini banget, muka berem merah gitu ya, merah tuh kayak ada nyakslak, netes darah asli kan. Jadi saya baru tahu Kang, yang namanya, ini saya sambungkan ya dengan mitos cerita orang tua dulu. Kalau orang tua dulu atau cerita-cerita atau komik atau film yang saya pernah tonton zaman dulu tuh kan suka nyulik bayi gitu ya, atau apa makan janin gitu ya. Saya berpikirnya ke sana Kang. Jadi kunti itu di situ gitu, pas depan kamar saya gitu. Jadi kembali lagi Kang, saya nggak berani keluar. Saya nggak tahu waktu itu, nggak tahu gimana ngusirnya gitu ya. Yang mereka ibaratnya mah sakti, bisa terbang, bisa menghilang gitu. Ya udah saya yakin aja sama Allah. Sampai saya pegangin perut istri, wah ngedoa aja sebisa-bisa ngedoa gitu. Besoknya paginya saya tanya sama bapak yang teman kos yang sebelah, dia nggak dengar apa-apa, nggak merasakan apa-apa, cuma kami berdua, saya sama istri itu yang mendengar. Kalau saya melihat gini, istri udah dengar suaranya aja udah gini lah gitu ya. Jadi itu si Kunti itu alhamdulillahnya sampai nggak berbuat nekat atau gimana lah yang saya takutkan lah ya, karena saya pun nggak tahu gimana caranya waktu itu gitu. Cuma ya mungkin power of prayer, kekuatan doa lah ya. Alhamdulillah terjaga lah kehamilan istri itu terjaga sampai lahiran gitu ya. Lahiran tuh, nah ini Kang, kalau cerita orang tua atau di agama ya, saya yakin anak ini pembawa rezeki Kang, pembawa rezeki, saya yakin. Jadi anak pertama lahir tuh keadaan ekonomi, kerjaan, terus jabatan atau apa tuh mulai beranjak naik. Satu sisi, alhamdulillah ya Allah dapat dengan keyakinan itu tadi, anak pembawa rezeki kan. Dari tadinya ngekos, saya bisa ngontrak rumah nih Kang, rumah utuh lah ya, ngontrak gitu. Nah, kejadian mistis ini nggak berhenti Kang ternyata. Dari ngekos, pindah kos, ngontrak, di kontrakan ini saya bilang lebih parah. Lebih parahnya apa? Jadi ada momen di saat anak pertama saya lahir nih. Jadi kejadiannya gini, pas saya nonton TV, pulang kerja tuh kurang lebih jam 9-an atau apalah, capek, bersih-bersih, mandi segala macem, biasalah ya, killing time atau apa, sambil tiduran tuh nonton TV kan.
Waktu nonton TV ini ngantuk nih nggak kuat, rasa ngantuk nih, wah edun lah pokoknya, ngantuk banget gitu ya. Nah, antara sadar dan enggak, kembali Kang, saya mendengar suara ledakan lagi, lebih kenceng Kang, ini lebih kenceng. Jadi begitu suara duar gitu ya, saya bangun dengar suara anak saya nangis. Masih bayi kan, baru berapa hari lah, 4 atau 5 hari mungkin ya. Larilah saya ke kamar. Tahu kan apa yang terjadi? Anak saya ini ada di lantai, coba. Di lantai. Kondisi itu masih di bedong, ada di lantai. Sedangkan posisi tidur ini diapit sama ibunya, ini diapit gitu. Diapit, dihalangin sama bantal dan guling supaya menjaga hal-hal yang nggak diinginkan ya, termasuk jatuh. Ada di lantai anak saya ini. Posisi ibunya? Ibunya tidur. Dia tidur. Tidurnya tuh nyenyak teh, nyenyak aja. Sedangkan anak saya ini nangis. Yang saya khawatirkan kenapa? Bayi jatuh lah ya, karena posisi udah di lantai, sedangkan tempat tidur lumayan lah segini, setengah meter atau ya setengah meteran. Yang saya khawatirkan kepala benturan. Bahaya loh Kang, tulangnya belum kuat gitu ya. Nangis gitu. Jadi kebetulan waktu itu neneknya anak saya itu emang saya ajak ke Banyuwangi, udahlah hitung-hitung nemenin istri, karena saya kan kerja kadang pulang larut malam Kang. Sampai ibu mertua saya pun lari tergopoh-gopoh mendengar juga suara tangisan anak saya gitu. Sampai dibangunin istri saya itu nggak bangun-bangun, coba. Hampir 5 menit lebih baru bangun. Saya periksa, bayi itu udah siap ke rumah sakit. Tapi begitu digendong neneknya, herannya tuh langsung diam Kang anak saya tuh. Diusapin gitu ya, pokoknya dicek lah, diperhatikan nggak ada luka atau apa, nggak ada darah keluar dari hidung atau dari telinga, nggak ada. Tidur lagi aja nyenyak gitu. Coba. Jadi setengah sadar nggak sadar waktu saya nonton itu dengar suara geledek guntur itu jedang gitu ya. Bayi anak saya itu ada di lantai nangis. Coba. Kondisi di bedong, ya segimana aktifnya sih bayi umur segitu gitu, masa udah di bedong bisa ngerangkak, nggak mungkin juga gugulitikan, nggak mungkin lah ya. Kembali lagi Kang, setelah itu saya mendengar lagi suara apa? Sekarang bukan suara Kunti yang menyeramkan kayak tadi di kosan ya, suara ketawa nenek-nenek Kang, nenek-nenek cekikikan. Allah Akbar, kok gini-gini amat gitu ya, ngalamin hal-hal mistis di daerah situ gitu ya. Mistisnya banyak banget gitu kan. Saya ingat omongan kakak sepupu yang tadi itu, hati-hati kalau begini-begini. Perasaan saya di tempat kerjaan pun nggak apa ya sampai kasar atau apa, sampai nunjuk-nunjuk, enggak. Saya orangnya nggak banyak ngomong Kang. Kalau udah bercanda ya bercanda aja gitu ya. Mungkin saya mikirnya gini Kang, ini kejadian mistis, mistis aja diganggu gitu ya. Cuma ada kejadian, masih dikontrakan ya, kejadian yang bikin saya yakin ini mungkin ada yang sirik ya. Awalnya saya bilang tuh gini, berpikirnya gini, nggak mungkin lah ada yang sirik, nggak mungkin lah, kawan-kawan saya baik kok di tempat kerjaan gitu ya. Tapi ada satu kejadian Kang, pagi-pagi saya mau berangkat kerja nih, ibu mertua saya tuh sampai manggil-manggil saya Kang. Jadi kebetulan kontrakan itu ada halaman belakangnya, ibu mertua sapu-sapu, kedenger sih nyapu gitu. Manggil saya gitu ya, sini cepet sini gitu ya. Berapa nih? Saya manggil nenek karena membiasakan untuk anak saya nanti manggil nenek gitu ya. Tinggal digerak, lihat ini apa gitu. Jadi saya lihat tuh ibu mertua teh lagi nyapu ya, sapu nyeret tuh di tanah gitu. Lihat gerak, nggak tahu kenapa ibu mertua tuh nggak gambaran nunjuk gitu. Lihat gerak, cuma pakai gerakan mata aja, lihat gerak aja. Saya lihat di sapu tuh, itu mah tikus satu nih.
lihat perhatiin katanya. Saya tuh penasaran, itu kan kepala tikus, saya mikirnya dimakan kucing gitu ya. Kepala nih, saya ambil gini, nah susah gitu ya. Itu dicabut, bread gitu ya. Jadi tikus, badan utuh, kepala utuh, tapi yang nggak utuh apa kan? Saya pegang kepala tikus, badannya tuh nggak ada kulitnya kan? Coba dengan posisi dikubur. Ih, saya bilang gitu. Kok aneh nih gitu? Ya makanya gimana lah ini? Buang aja yang jauh nih lah gitu. Udah ini aja. Masukin kresek. Kebetulan kan emang deket laut ya. Kita ini deket laut karena Selat Bali gitu ya, nggak paling jalan 200 meter juga nggak nyampe lah, udah laut Selat Bali. Jadi saya sebelum berangkat kerja tuh bangkai tikus yang tadi itu masukin kresek, saya buang ke laut man. Dari pertama saya udah nggak enak hati ya gitu. Sempat kembali lagi, saya berpikir gini, saya dosa apa ya, salah apa ya gitu. Kalau ini saya yakin perbuatan sihir, saya bilang. Gak mungkin kucing iseng banget gitu ya, mau makan tikus itu dikulitin dikit-dikit terus disimpan kayak di kulkas gitu, dipendam apa dikubur gitu, kepalanya aja yang ada tikusnya gitu. Pas saya cabut gini, kulitnya kan nggak ada, nggak mungkin ini perbuatan kucing gitu ya. Kucing profesor pun nggak mungkin lah yang namanya kucing gitu. Perbuatan manusia pun nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya berpikirnya itu tadi, makanya saya bilang gini Kang. Saya dosa apa ya, salah apa ya? Saya sampai berpikir, sampai saya tiba di tempat kerjaan pun di meja kerja saya sampai merenung gitu, nguleng gini. Saya sampai nginget-nginget Kang. Saya takutnya saya ada dosa yang saya nggak kerasa gitu ya. Kalau saya tahu misalnya saya punya dosa atau salah ke si A, mungkin saya langsung saat itu saya minta maaf gitu. Pikir-pikir, enggak, mungkin nantilah saya ngobrol sama kawan-kawan yang lain, mungkin kalau saya ada salah atau apa saya minta maaf lah. Mungkin ada kawan atau teman atau sekitar tetangga yang sakit hati gitu ya. Singkat kata, singkat cerita, itu misalnya hari Senin lah ya. Hari Selasanya pagi hari Selasa itu hampir di jam yang sama kan. Nah sekarang kejadiannya super aneh. Super anehnya sama nih, ibu mertua nyapu. Saya tahu ibu mertua nyapunya di pintu halaman yang mau keluar, halaman keluar gitu ya, di pintu rumah. Berhenti lagi nyapunya kan, manggil lagi kan. Sini gue dalam hati teh, nonduinya apalagi ya gitu. Kira-kira apa lagi? Saya tuh jalan aja ya. Berikut pakai apa itu lagi pakai baju kemeja gitu ya. Nunjuk lagi dengan mata lagi, bukan nunjuk lagi gini. Jadi di sapu itu sekilas tuh saya lihat kayak nasi, Kang Jo. Nasi itu kalau bahasa Sundanya, saya anu iseng micenan sangu didinya nek. Saya bilang gitu, kata ibu mertua. Si A, bukan nasi ya, lihat lagi. Saya deketin gitu ya. Tahu Kang apa itu? Belatung Kang. Banyak Kang kayak nasi Kang. Malah ya di tehel gitu ya. Allah, berapa ini? Saya berpikirnya waktu itu inget ke yang kemarin hari Senin. Tikus mungkin kulitnya dibawa sama kucing, kepara atau apa. Saya lihat ke atap ya, ke para, ke internet gitu ya. Nggak ada yang bolong gitu. Terus saya periksa area sekitar gitu ya, barangkali di halaman itu ada bangkai atau apa ya. Nggak bau bangkai gitu. Terus itu belatung dari mana gitu. Percis depan pintu gitu, pas dibuka gitu. Belatung banyak gitu. Ini apa lagi saya bilang. Kalau belatung jujur, saya geli gitu lihatnya, banyak banget soalnya. Yang nggak banyak banget gimana, cuma kalau dibilang meja ini, di lingkaran tengah meja ini ya, banyak banget Kang. Dan saya herannya apa? Yang dikerubungin belatung itu apa? Ya. Nggak ada ngerubungin apapun. Ya gitu aja kayak muter-muter aja, uget-ugetan gitu si belatung itu.
Biasanya kan kalau ada belatung ada sumber makanan. Ada sumbernya, saya berpikirnya Salah satunya gitu. bangkai. Bangkai atau apa gitu ya. Ini nggak ada. Nah itu saya agak bingung kalau kemarin kan bangkai tikus saya kresekin, saya buang ke laut ya. Mungkin saya mencemari laut, cuma waktu itu nggak kepikiran lah ya. Mohon maaf lah gitu ya. Kalau saya bilang nyemarin laut karena kantong kresek gitu yang ada bangkainya. Cuma emang saya kepikirannya begitulah itu karena saya berpikirnya itu bukan perbuatan manusia atau apa gitu, bukan bangkai biasa. Saya takut kalau misalnya dibuang di tempat sampah, takutnya bau menyengat nanti jadi bangkai atau gimana. Saya takutnya juga kalau nggak dibuang jauh, takutnya itu emang benda sihir atau apa ya, saya buang ke laut aja, yang saya pikirkan itu. Nah, kembali lagi ke belatung itu, saya bingung harus gimana. Akhirnya saya kepikirannya satu, ya udahlah, kubur lah. Jadi di depan rumah saya gali tanah sama ibu mertua tuh disapuin, dikisituin aja, udah saya tutup aja, udahlah. Bismillah lah saya bilang. Sampai berangkat ke mana? Ke tempat kerja. Ya saya beranikan diri. Saya ke kawan-kawan, ke supir-supir atau apapun yang saya temuin, saya salamin. Minta maaf gitu ya, takut ada salah atau dosa. Malah ada yang bilang, "Mas, mau pindah?" katanya. "Kok salaman?" gitu. Ya saya nggak bilang saya ngalamin hal begini-begini ya. Enggak, silaturahmi aja. Saya bilang, saya minta maaf kalau ada salah, dosa atau apa dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf. Saya bilang, ya barangkali menggugurkan lah ya kalau misalnya ada salah satu di antara mereka dalam tanda kutip berbuat sihir seperti itu, mungkin udah minta maaf ke orangnya, mungkin saya berpikirnya seperti itu aja udah. Nah, hari kedua berarti hari Selasa tuh kan, ini 3 hari berturut-turut kan. Hari ketiga yang di awal di hari Senin, kulitnya si tikus itu nggak ada, ditemukan kan, ada di mana? Jadi di belakang halaman rumah belakang tuh ada pohon belimbing bulu yang kecil-kecil tuh yang aku digigit asam. Di bawah situ kan kulitnya. Kalau misalnya itu bukan ibu mertua yang nemuin, saya sendiri. Jadi waktu itu saya istirahat, pulang aja istirahat karena dapat jarak tempat kerja cuma 100 meter. Pulang ke kontrakan, ngerokok di halaman belakang. Saya penasarannya kenapa mata tuh tertuju ke bawah pohon belimbing bulu itu gitu. Ada apa ya gitu nih? Kok mata saya ke sana? Iseng saya deketin kan. Ada apa sih? Pas begitu lihat gini, ada kan kulitnya. Kulitnya tuh kayak kulit apa ya? Dulag tuh apa ya? Ya. Yang kayak di masjid tuh namanya tuh? Yang kayak lebaran gitu ya? Apa namanya tuh? Kalau kulit sapi kan dibikin itu ya? Sama gitu. Dulag lah kalau orang Sunda mah. Jadi bentuknya ya gitu aja kan, leher, tangan, kaki, buntut, utuh kan, utuh. Saya penasaran, takutnya tuh ada nama saya di kulit itu. Saya beranikan diri, saya pegang, lihat gini-gini, kulit tikus kan. Ini bentukannya udah keras kan? Udah keras. Jadi kulit tikus itu bukan bau bangkai kan? Bau apa coba kan? Bau minyak yang suka dipakai sama orang-orang yang senang harga gaib begitulah. Bau minyak begitu kan? Coba kan? Merinding iya, gemeter iya kan? Sedih iya. Kenapa sedih? Kok tega ke gue gitu? Ke saya? Saya ini dosa apa gitu ya? Jadi tikus tuh, ya Allah gitu. Ini bingung yang kedua, support bingung malah saya. Ini saya harus apain? Sampai satu berpikirnya gini, ini tikus loh, sampai dikulitin semacam ini. Terus kulit tikusnya juga sampai minyak, bau minyak, japaron atau apalah yang semacam gitu ya. Cuma yang saya penasaran tuh saya cari di
bangkai tikus di kulit tikus itu nggak ada nama saya atau nama istri atau nama ibu mertua, nggak ada. Dan nggak ada lafadz-lafadz apa? Biasanya kan suka ada lafadz kayak bu. Mungkin kalau saya punya ilmu goib mungkin ada mungkinnya tulisan apa, cuma yang saya lihat ya kosong melompong sama aroma minyak itu aja udah. Kalau itu saya buang lagi ke laut kan, nggak pakai kresek gitu, buang aja sampai dalam hati gitu ya. Karena kita orang Sunda ya, percaya satu ke Prabu Siliwangi gitu ya, ke Ratu Pantai Selatan. Maksudnya percaya di sini bukan secara agama atau gimana ya. Itu kan emang cerita turun temurun. Saya sampai berucap gini kan. Ya sebelumnya saya berdoa lah ya, Al-Fatihah segala macam surat ini dari kulhu sampai terakhir ayat kursi saya buang. Sampai ngucap gini kan, yang incuker umbara di Jawa menang nuki patut nyiratu punten kusaya dipicen ya ke laut. Saya bingung micena ke mana, kusaya picen ya ke laut, saya jadi makanan ikan atau apa, saya bilang saya buang aja. Jadi untuk kasus tikus itu berhenti di 3 hari itu kan. Mungkin karena di hari ketiga nemukan kulitnya, kedua yang paling utama mungkin ya, saya ngedoa betul-betul nih menghadap laut gitu ya. Ya kalau perihal menyebut Prabu Siliwangi, nih Ratu ini itu mah apalah ya, nggak begitu. Inilah maksudnya tuh itu hanya kiasan aja. Sebagai masyarakat Sunda kan orang-orang sebagian orang kan emang, kalau saya pribadi yakin lah ya Prabu Siliwangi ini emang rajanya tanah Sunda kan ya, seperti itu ya. Saya buang. Nah untuk tikus ini berhenti kan, nggak ada lagi tikus-tikus itu. Cuma selang berapa hari, yang tadi saya awal cerita anak saya ada di lantai itu, terus saya mendengar suara nenek-nenek cekikikan itu, wujudkan di dapur. Karena dapur nih waktu itu di kontrakannya dapurnya kayak dapur zaman baheula lah, zaman dulu gitu ya. Meskipun nggak pakai tunggu kayu, tapi bentuknya bentuk dapur zaman dulu lah gitu ya. Kalau orang Jawa bilang atau Sunda tuh pawon gitu ya. Jadi dia tuh mau kayak orang lagi ngegoreng aja atau masak, menghadap ketel, menghadap kompor. Saya ingat jelas itu pakai kebaya warna kuning, rambutnya tuh diikat putih semua. Saya kira ibu mertua. Saya panggil nek masak apa nek masak apa nek, 3 kali nggak nyaut kan. Begitu saya mau melangkah dia ngelirik kan, ngelirik gitu kan. Loh kan mukanya aduh anjir. Jadi mukanya ini bukan kayak kuntilanak yang itu. Bagi saya lebih menakutkan kan. Kayak manusia yang tinggal kulitnya tuh gini kumaha gitu ya. Matanya gitu tuh. Ya Allah cerang tuh. Nah orang udah ngalaman nyemu gini terus di sini gitu ya, di Banyuwangi gitu. Dia nggak ketawa nggak apa gitu. Cuma ngeliat gitu aja, cuma kayak matanya tuh tajam deh. Wah meskipun matanya nolol gitu ya. Saya di dalam batin itu ngerasa dia mandang saya tuh dengan tajam gitu. Ngeliriknya teh, ngelirik ya teh lah launan teh juga musik teh mah geuning jeng gitu. Anjir curang. Loh kan ibu tiri. Derita gue kayak gitu. Jadi dia ngelirik tuh saya langsung gini kan. Bukan apa ya takut pasti ada lah ya, takut kaget ya. Manusiawi ya. Jadi saya langsung tunggu aja gini. Langsung saya balik badan aja udah. Jadi masuk kamar, istri kebetulan belum tidur ya, masih nenek-nenek anak. Kenapa ya mukanya pias? Asli kan saya nggak bisa ngomong kan, diam aja kan. Saya cuma ngasih isyarat aja. Jadi mau ngomong teh kayak susah kan. Mau nyebutin di belakang ada yang begitu gitu ya, ada sosok nenek-nenek itu. Ngomong ke ibu mertua ada makhluk itu, jadi kayak dikunci aja. Bibirnya mau ngomong tuh susah, makanya diem aja pakai bahasa isyarat.
daripada menimbulkan kecurigaan atau apa kegaduhan nanti heboh ya anak istri sama ibu mertua, saya pura-pura ngantuk aja tidur. Udah tidur padahal mah gemeter asli kan, gemeter. Jadi dua menampakkan jelas tuh yang kuntilanak waktu istri saya hamil waktu di kosan. Kedua yang nenek-nenek. Itu tuh di hari berikutnya atau udah beberapa hari kan? Itu kurang lebih dari kejadian yang tikus itu kurang lebih ada sebulan atau berapa minggu itu kejadian. Jadi sempat sih ada obrolan sama tetangga ya. Tetangga tuh jadi dia bercerita mitos lah ya, mitos di Pulau Madura atau apa gitu ya. Penggambarannya seperti yang saya lihat itu gitu. Dia sebutkan namanya gitu. Ya punten saya nggak bisa nyebutkan namanya gitu ya. Mungkin takutnya salah dibuat saya ngada-ngada nanti sama kawan-kawan yang dari Madura nggak gitu, nggak ada. Punten nih kawan-kawan yang dari Madura gitu ya. Saya nggak berani nyebutkan siapa nama sosok nenek itu karena saya pun dapat informasi itu dari tetangga, dan tetangga itu bukan ahli magic atau apa-apa, dia kayak cerita turun temurun gitu kan, turun temurun cerita orang tua lah gitu. Jadi emang aura di di kontrakan itu sebegitu dalamnya mencekamnya kan. Tapi dari satu sisi kehidupan kami menjadi lebih baik kan, dari sisi ekonomi, dari sisi keharmonisan keluarga tambah baik gitu. Keharmonisan hubungan antara suami istri saya sama ibu mertua tuh tambah bagus itu, sampai tetangga yang sebelah sana itu sampai ada yang bilang gini, aduh katanya, saya tuh seneng kalau lihat kalian jalan bareng, katanya keluarga kalian tuh keluarga idaman lah, kurang lebih seperti itulah ya kalau di artikan tuh orang tuh pengen seperti itu gitu. Nah, jadi kehidupan tambah baik, ujian goib tuh tambah kenceng di Banyuwangi itu. Jadi ada masanya saya waktu itu bisa beli mobil ya meskipun ngeredit gitu ya atau gimana kan. Ada masanya ban mobil tiba-tiba ceder gitu, coba dilihat bocor. Pas lagi dipakai? Enggak, parkir di rumah tuh, diparkir pos gitu. Sampai saya bingung gitu, saya nyamperin tuh, tutup ventilnya utuh, cuma ada lubang gitu. Lubangnya tuh ya kalau saya kira-kira ditembak lah ya, senapan gitu ya, pasti kan lubangnya ada lah ya, kelihatan gitu. Itu kayak ban pecah aja. Coba bannya masih utuh atau kan masih utuh tuh dalam artian baru lah. Long aspalnya paling jauh di kemana sih di Banyuwangi gitu ya, kok mobil gitu. Jadi masih gitu menghadapi hal semacam itu. Dan di sini pun sebetulnya kalau saya mau ceritakan lebih mendalam ya, cuma saya jaga cerita saya ini, saya takutnya timbul fitnah. Emang kalau dibilang kecurigaan terhadap seseorang, entah rekan kerja, entah tetangga atau apa, itu kita pasti ada curiga lah ya. Curiga itu wajar, sudon nggak boleh ya, curiga itu wajar. Jadi apapun yang saya dapatkan, saya punya, saya beli gitu ya, itu menjadi cibiran orang. Bukan orang banyak, ada orang yang mencibir tuh ada aja gitu. Jadi setiap saya dengar, istri saya dengar cibiran itu nyampe ke telinga saya tuh, yang saya herankan tuh pasti ada kejadian mistis, entah malamnya, entah hari ini atau besok atau lusanya, itu pasti ada kan. Jadi ada dari lingkungan kerja atau dari lingkungan? Salah satunya mungkin ya dua-duanya sih kan, bukan salah satunya. Kalau saya curiga mah dua-duanya, lingkungan kerja iya, lingkungan sekitar rumah juga iya sebetulnya. Jadi ini tuh
Yang saya ceritakan, yang saya alami, satu emang penampakan makhluk kayak kuntilanak gitu ya, terus nenek-nenek yang mukanya seperti itu yang tadi saya gambarkan. Kedua, perbuatan sihir, iya, karena apa yang tadi tikus itu gitu ya, dari tikus, masa sih tikus dikubur, kepalanya aja begitu diangkat kepalanya, kulitnya nggak ada, badannya utuh, kulitnya yang nggak ada gitu. Besoknya ada belatung, besoknya lagi ketemu si kulitnya, kulitnya masih utuh betul, ketambah aromanya si kulit bukan bau busuk, malah bau minyak yang suka dipakai untuk ritual-ritual seperti itu gitu. Jadi saya sempat ya disarankan sama ada kawan yang baik, dalam artian bukan kawan saya yang lainnya nggak baik, nggak. Kenapa saya bilang baik itu karena mengarahkan. Jadi mengarahkan ke tokoh agama bukan di daerah sekitar sih Kang. Jadi tokoh agama ke daerah masih di Banyuwangi sih. Mohon maaf saya nggak sebutin lah ya. Jadi nyingset lah, saya tinggal di sini, saya di sini misalnya gitu. Dan di situ saya dikasih amalan-amalan, membaca surat inilah, surat itulah di Al-Quran, perbanyak zikir inilah, itulah. Dan satu sih, saya diajarkan banyak sedekah kan. Banyak sedekah, barangkali emang ada sebagian harta yang menjadi pelindung ya, pelindung kita disedekahkan ke orang, baik anak yatim ataupun kaum duafa. Ya jangan agamis lah, emang itu masuk akal dan emang saya yakin dan saya ketahui emang itu ajaran Rasulullah bahwa sedekah emang menjadi salah satu tameng ya. Dan alhamdulillah untuk magic yang seperti perbuatan sihir atau santet itu untuk ngena ke diri saya alhamdulillah enggak, ke istri ke anak pun enggak. Cuma emang terornya yang mengerikan itu ya. Saya yakin kami ini masih dilindungi sama Allah gitu ya. Allah kan kalau udah memerintahkan ke siapapun ya udah nggak bisa dibantah ya. Misalnya Allah menunjuk si A, malaikat A atau siapapun itu untuk melindungi kami sekeluarga, ya emang itu udah kuasanya Allah gitu untuk memberikan pertolongan melalui apapun, melalui siapapun gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih Kang. Jadi cerita apa yang saya alamin, saya ambil yang yang bagi saya emang terhebohnya. Sebetulnya banyak banget sih kalau mau saya ceritain gitu. Mungkin next lah ya, kalau misalnya saya diundang lagi nih sama Kang Mojo lah gitu. Boleh, saya ceritain dengan senang hati. Siap, mungkin itu aja Kang Mojo yang bisa saya sampaikan. Siap. Saya ceritain lah, saya sharing ya ke Kang Mojo. Itu aja mungkin Kang. Makasih Kang. Ini sih Kang, pas dari tahun 2010 tuh di Banyuwangi udah berapa tahun Kang? 2010 sampai 2016 kurang lebih berarti 6 tahun lah ya. 6 tahun ya. 2016 saya mutasi ke Sumatera. Di Sumatera itu. Dari Sumatera pun teror itu masih berlanjut atau? Di Sumatera itu jadi boleh kisi-kisinya aja dulu Kang. Sumatera ada Kang. Di saat terakhir di Sumatera sih, karena Sumatera 2016 tuh ke Palembang, karena pusatnya emang di Palembang. Berapa tahun di Palembang, mutasi lagi ke Lampung. Nah kalau di Palembang ini nggak ada mistis lah sama sekali. Di Lampung nggak ada. Kejadian hampir sama di Banyuwangi, cuma ada ledakan yang lumayan ekstrim lah di rumah, yang membuat lantai itu sampai hancur-hancur gitu. Itu sih. Lebih ekstrim ya Kang ternyata ya. Jadi kalau di Lampung ini istri ibu mertua itu yang melihat kan. Mereka lagi ada kok di situ. Jadi itu kayak gempa aja. Jadi si lantai keramik rumah tuh gitu. Kalau gempa kan bukan rumah saya aja.
Ya. Rumah sebelah, depan belakang pasti sama ngalamin. Tuh. Dan itu pun tembok itu nggak retak, cuma lantai aja retak gitu. Nah Jajar kan berapa biji ya, berapa lantai itu sampai saya ganti itu Ini keramiknya pecah gitu ya. pecah. Jadi pecahnya tuh bukan kerak gitu. Ini istri yang ngelihatnya, jadi satu dar gitu, satu dar sampai 8 baris itu. Pecahnya tuh kayak petasan yang skala kecil lah, bukan retak kayak gempa gitu. Jadi kayak meletus gitu, bukan pecah biasa, meletus ya. Saya kira di Sumatera nggak ada, ternyata ada juga yang begitu di Lampung gitu kan. Ya. Terus ini kan ketika mendapatkan apa, mungkin itu adalah buhul kalau boleh dibilang sih ya, kayak yang tikus itu kan Akang tuh sempat membuang ke laut. Ke laut, gitu nah, ya. betul. Nah, pertimbangannya apa nih Kang? Maksudnya apakah memang udah deh saya ini kepikirannya cuma buangnya ke laut nih gitu. Jadi kepikiran satu buang ke laut, satu emang yang terpikirkan oleh saya itu ke laut. Kedua, Karena posisinya juga lebih dekat. betul, posisi lebih dekat ke rumah. Yang ketiga tuh dari ilmu sih. Ilmu tuh saya pernah waktu sekolah mungkin pernah mendengar gini ya. Laut itu muaranya sungai. Sungai itu banyak sampah. Kenapa laut nggak bau gitu lah? Ya udah, karena ada garamnya, saya buang aja biar nggak bau atau apa gitu ke laut. Ya udah. Lagian di laut kan banyak ikan, kepiting atau apa, udah makanin aja, makanlah gitu lah. Kulit itu saya kepikirannya itu aja sih, nggak ada secara apa namanya tuh perintah, misalnya perintah orang tua, buangnya ke sana, buangnya ke sini, nggak. Jadi saya spontan aja udah sambil berpikir tadi itu buang ke laut karena itu tadi. Karena kan sempat beberapa mitos kan atau ada beberapa metode pengobatan yang memang ketika buhul itu nyata ada. Itu tuh biasanya sih disuruh dibuangnya kalau nggak dikubur, dibakar, dan salah satu dibuangnya adalah ke aliran sungai yang deras gitu ya biasanya. Nah, itu entah itu ilmunya sih kalau saya belum sampai ke sana kan. Pertimbangannya apa, kenapa harus dibuang ke aliran yang keras, dan konon katanya sih dengar infonya biar terbawa jauh. Mungkin tapi pada saat itu Akang nggak kepikiran seperti itu ya Kang ya? Nggak kepikiran sih, karena tempat yang paling dekat emang laut ya. Mau dibuang sembarang ke jalan atau ke tempat sampah, saya nggak kepikiran. Saya kepikirannya buang aja ke laut lah, sambil apa berangkat kerja gitu ya. Karena toh laut tempat muaranya sungai juga kan gitu kan. Betul. Dan memang airnya juga cukup banyak, ketika membuang itu tidak akan mempengaruhi air laut menjadi tercemar apa. Betul. Kalau dari Akang sendiri sempat curiga pada satu orang atau ada beberapa orang nih yang ternyata nih yang ngerjain gitu? Kalau jadi gini Kang, di tempat kerja dimanapun ya, bukan di tempat saya aja, rasa iri itu pasti ada Kang. Mungkin gini, saya berpikirnya saya ini pendatang dianggapnya pegawai baru di Banyuwangi ini ya, pegawai baru kok bisa karir menanjak gitu, sedangkan pegawai yang lama-lama stagnan di situ aja posisinya gitu. Namun ini mungkin saya berpikirnya gini ya, dari rekan kerja bisa, atau mungkin dari yang lebih luas lagi se-area itu mungkin ada yang iri dengan rasa itu tadi, pendatang bisa maju di rumahnya mereka lah kasarnya seperti itu. Ya otomatis ada, saya pun nggak memungkiri kan kalau misalnya pribumi itu kalah sama pendatang itu pasti ada rasa iri lah. Nah mungkin dari rasa itu jadi apa ya, yang nggak saya curigain itu mungkin pelakunya lah dalam tanda kutip gitu ya, karena kadang banyak kejadian atau cerita orang yang nikung di belakang tuh orang yang terdekat, biasanya seperti itu. Dan kebetulan saya nggak menjaga jarak terhadap
rekan-rekan tuh saya berbaur semua gitu. Cuma kan nggak mungkin lah saya mengetahui isi hati mereka, isi kepala mereka gitu. Kalau ada alatnya hatimeter, pendeteksi hati mungkin saya beli lah gitu. pendeteksi isi pikiran mungkin saya beli gitu ya. Cuma kan nggak seperti itu juga gitu. Kalau curiga ke orang spesifik sih ada. Nah, cuma ya mohon maaf lah saya nggak bisa nyebutkan namanya atau ciri-cirinya lah ya. Untuk menjaga nama baik juga ya Kang ya. Satu, nama baik, saya nggak mau menimbulkan fitnah yang lebih parah lah gitu ya. Ya kepikiran juga sih kalau misalnya saya ungkap, saya cerita seperti ini, mungkin si X ini nonton juga merasa tersinggung, ya itu mah haknya lah ya, haknya. Terus saya nggak sampai menyebut nama, inisial atau apapun, karena temen di tempat kerja kan nggak cuma nama A aja, nama tuh A sampai Z kan banyak. Kalau mereka merasa menjolimi saya atau gimana, mereka semua nih A sampai Z, ya udahlah itu mah tanggung sendirilah. Emang semua perbuatan, tingkah laku kan ada hisabnya ya. Silakanlah itu mah sendiri-sendiri. Yang penting saya nggak ada rasa dendam atau apapun itu. Itu kejadian udah lama, udah berapa kali puasa dan lebaran gitu, apalagi dalam rangka bulan Ramadan ini kan hati kita harus bersih lah ya, mengurangi dosa gitu ya. Minimal itu sih. Terus pada saat itu kan Akang pertama kali berantau ke Banyuwangi. Nah di situ udah mendapatkan jabatan atau memang dari bawah dulu kan? Jadi waktu OJT ya, jadi OJT itu kalau dari surat tugas berangkat itu kurang lebih setahun sih. Saya sempat kaget juga, anjir OJT kok lama banget setahun gitu ya. Cuma itu mungkin formalitas atau apa, saya nggak paham juga. Jadi emang di posisi itu hanya admin aja sih. Admin sama ngurus keuangan gitu. Nah mungkin gini Kang, ini ada cerita yang agak lupa ya. Saya datang ke tempat kerja di Banyuwangi ini, ternyata Kang, saya ini menggantikan orang Kang. Jadi orang sebelum saya ini kena cut dari perusahaan dengan perbuatan atau tindakan negatif yang akhirnya membuahkan mereka harus di-cut gitu. Boleh dibilang merugikan perusahaan mungkin ya, atau seperti itu Kang, kurang lebih seperti itu. Dan saya pun harus memberesi laporan itu karena emang basic kuliah saya kan akuntansi ya. Emang ya alhamdulillah bisa beres sih, jarak setahun kurang tuh beres lah. Alhamdulillah ya Kang. Alhamdulillah. Ya kenapa saya mempertanyakan hal itu karena dari awal kedatangan juga udah merasakan nih Kang. Maksudnya udah merasakan hal-hal yang memang di luar nalar gitu, sampai sempat Akang tertabrak oleh fuso atau truk Kang gitu ya. Itu bukan hardtop Jimmy lah. Oh iya. Sampai tertabrak dan memang di badan sih nggak terasa apa-apa, cuma ketika ngelihat ke meja ada lindesan ke baju, ke meja, betul. Sebelah kanan tuh ada tapak ban aja bekas ban. Yang saya rasakan sakit tuh ini aja siku sebelah kiri, karena mungkin posisi jatuh kan sujud ya, sambil sujud kena batu aspal, emang agak sedikit terkilir mungkin waktu itu gitu. Tapi di punggung nggak kerasa apa Kang ya? Punggung alhamdulillah nggak terasa, mau pegel atau perih apapun itu nggak ada. Padahal bekasnya di punggung ya? Di punggung sebelah kanan. Di kemeja yang saya buang ke laut itu. Di sebelah kanan percis itu tapak ban gitu, garis tengah, ulir-ulir itu pas betul. Di luar nalar sih sebenarnya, kalaupun misalnya memang ini harusnya bahu saya minimal patah atau remuk karena kelindes kan. Karena ada emang nenek-nenek yang jualan jagung itu bilang dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saya itu kelindes sebelah kanan. Emang kejadian di luar nalarnya itu tadi kan seperti yang di awal cerita kan, secara logika kalau saya ditabrak ngacleng tuh ya, jempalitan di atas kelihatan kapnya, saya kan melewatin mobil nggak kelindas. Betul. Satu sisi saya kok ngelihat ban mobil sebelah kiri, depan dan belakang sampai belakang mobil tuh kelihatan.
Jadi kalau dipikir ya nggak masuk logika lah kan. Ya. Kok bisa ada dua pandangan? Sedangkan kamera mobil 360 derajat bisa seperti itu nggak ya? Nggak tahu lah gitu. Ya ini kan manusia gitu ya, manusia bisa melihat atas sama pinggir mobil, nggak mungkin, itu hanya kuasa Allah lah. Ya, betul. Alhamdulillah kuasa Allah, izin Allah menyelamatkan makhluknya gitu. Ya. Terus pada waktu itu ketika Akang diarahkan oleh temennya yang mungkin lebih care mungkin ya Kang ya, lebih sayang sama Akang, ketika itu diarahkan kepada salah satu ustadz mungkin yang teman Akang tunjuk, dan ustadz tersebut bilang apa Kang, maksudnya dengan kejadian seperti itu tuh apa mengiyakan, apa memang ada seseorang yang kurang suka mungkin gitu sama Akang? Kejadian yang mana nih? Yang ditabrak itu atau? Saya sih penasaran dengan ustadznya tuh ngomong seperti apa. Oke, siap. Jadi si bapak ini, Pak Ustadz ini bilangnya gini, kurang lebih ya, saya rangkum aja tuh, nak, kamu sekarang ini lagi kerja pembara di tanah orang. Kamu ini Bapak lihat karirnya bagus. Bapak lihat kamu kerja nggak banyak tingkah. Dalam tanda kutip banyak tingkah ini merugikan perusahaan, merugikan kawan atau apapun itu. Cuma yang iri, yang dengki sama kamu banyak. Dan kamu jangan heran katanya. Kamu ingat aja, orang baik itu pasti ada yang tidak suka. Jangankan orang jahat, orang baik itu banyak yang tidak suka. Karena itu adalah bentuk ujian, kata si bapak itu ya, bentuk ujian kamu katanya. Sekuat apa kamu menghadapinya, katanya. Sekuat apa kepercayaan, keyakinan kamu terhadap Sang Pencipta, kamu lagi diuji katanya. Untuk urusan kawan, rekan, atau siapapun yang ada di tempat kerja yang iri, baik iri secara ucapan atau perbuatan dalam tanda kutip di belakang, itu pasrahkan ke Gusti Allah. Jangan lupa yang 5 waktu. Insya Allah Bapak di sini pun selalu mendoakan kamu. Dan jangan lupa sedekah. Dan paling utama, jangan lupakan ibu kamu. Selalu minta doanya, katanya seperti itu. Itu sih Kang, kalau ditanya, saya pernah sih nanya, penasaran sama si bapak, apa gambaran orangnya seperti apa sih? Cuma senyum aja, nggak mau nyebutin. Ya takutnya kan fitnah juga ya kalau nyebutin ya. Tapi istri si bapak yang mana nyeletuk ke istri gitu. Jadi gambarannya tuh disebutkan. Ya, saya mohon maaf nih nggak mau menyebutkan cirinya lah yang menyebutkan. Gitu. Dan itu menunjukkan ke spesifik yang akan curigai mungkin. Ternyata setelah ditelaah, direnungkan, hampir 80% mendekati sama. Karena sempat ada celetukan ya. Dari, saya nggak menyebutkan si A si B-nya ya, di pihak itu gitu ya. Memang terang-terangan iri atas keberhasilan saya gitu, seperti itu. Dan saya pun ya heran gitu ya, lowong rezeki itu takarannya udah masing-masing kok gitu. Udah ada takarannya masing-masing, kenapa harus iri sama orang? Cuma ya manusia mungkin ya, yang selalu pengen melihat rumput tetangga lebih bagus, pengen gitu kan, seperti itu. Ya begitu sih kalau dari wajangan-wajangan si bapak tuh. Nggak ada proses ya Kang, nggak ada proses, maksudnya kayak lumrahnya orang lain itu biasanya kan diruqyah atau misalnya pembersihan rumah. Kalau pembersihan rumah ini mungkin secara nggak sengaja maksudnya gini, saya tuh pernah minta si bapak datang ke rumah. Jadi si bapak ini nggak ritual khusus seperti
ngaji seperti apa gitu ya. Jadi oh ya, ada dua yang saya kelewat. Jadi ada dua yang saya anggap orang tua yang dituakan lah ya. Yang dari tadi saya maksud ini datang keliling di rumah itu, kunjungin kamar A, kamar B, dapur, halaman belakang. Nggak kelihatan melakukan ritual apapun, cuma manggut-manggut aja. Saya pun nggak paham manggut-manggut apa ya gitu, nggak paham gitu sambil berdoa atau apa. Nah ada yang satunya Kang, ini saya lupa nih, yang satunya nih kebetulan tinggalnya di Bali, orang Banyuwangi tapi tinggal di Bali. Ini agak ada ritualnya Kang, ritualnya tuh media airnya tuh ada diisi, ada yang biasalah air kopi ya, teh gitu. Saya pun nggak paham, yang penting saya sempat tanya, yang penting jangan minta bantuan selain Allah aja Pak lah gitu, saya bilang gitu ya. Enggak, memang yang saya tahu backgroundnya si bapak yang satu pun guru ngaji lah ya, termasuk di Bali-nya. Nah kejadian ini agak aneh juga ya. Jadi begitu si bapak ini lagi berdoa, tiba-tiba hujan Kang. Yang tadinya cerah tuh mendung hujan jeder gitu ya, hujan urut. Nah di belakang rumah ini, ada halaman belakang ini, kita kan ada nanam pohon pepaya gitu ya. Wah si buahnya banyak banget, lebar kan. Jadi hujan kenceng, ada 2 pohon pepaya, satu tuh tumbang kan, satu tumbang. Jadi si bapak yang satu ini bilang, udah nggak apa-apa katanya, anggaplah tadi saya buang buang negatif di rumah ini katanya. Singkat cerita, besoknya Kang, pepaya itu kan 2, yang satu roboh di saat hujan ya, dan angin malah gitu. Yang 2, yang pohon pepaya kedua ini rontok semua Kang, daunnya, buahnya tuh jatuh semua, termasuk pohonnya mati kering ya. Berarti itu di hari berikutnya berarti? Dari setelah si bapak berdoa itu, pas hujan, yang satu pohon pepaya satu tumbang. Nah besoknya pohon pepaya yang satunya lagi itu kering, rontok, buahnya jatuh semua, si daunnya kuning, pohonnya mati aja, kering kan. Dan itu pun ya hanya Allah yang tahu lah apa itu yang terjadi, saya nggak tahu juga gitu ya. Saya cuma berpikirnya, ya Allah, mungkin ini pertandanya kemarin hujan itu ada sesuatu aura yang negatif yang terusir, tapi korbannya pohon pepaya ini gitu, yang satu tumbang, yang satu rontok dengan kering gitu, kayak gimana aja, pohon tua, kering dan busuk gitu, kayak gitu. Jadi kalau dipidoin sama saya mungkin lebih otentik kali ya. Cuma ya mohon maaf, karena emang yang saya alami hal seperti itu saya alami secara langsung, dan nggak ada kepikiran merekam apapun. Dan emang waktu itu masih, ya mohon maaf, masih zaman BlackBerry pun mahal gitu ya, nggak ada WA atau apa, YouTube pun jarang gitu, nggak kepikiran apapun, udahlah gitu. Dan saya nggak ada kepikiran ngerekam atau apapun, moto atau apapun, adalah itu kejadian mengalir aja gitu, seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Kang, Sama-sama. sebelumnya sudah mau bercerita. Ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah ketika mendapat hal yang sama mungkin Kang gitu, apa gitu yang harus dilakukan untuk membentengi diri kita tuh seperti apa gitu. Baik, mungkin buat teman-teman ya, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak, atau adik-adik semua, jadi keyakinan tuh lebih utama. Keyakinan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwasanya penolong terbaik, sebaik-baiknya penolong adalah minta pertolongan sama Allah gitu ya. Kedua,
selalu minta doa sama orang tua, terutama ibu bagi yang masih ada, ke bapak minta doa, dan jangan lupa juga ke ya tokoh agama lah, dan selalu berbuat baik, meskipun berbuat baik itu tidak selalu menghasilkan nilai baik bagi sebagian orang, tapi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Itu dia sih. Bersedekah juga. Bersedekah juga, betul. Karena Sedekah. selain untuk menambah umur kita, memperpanjang tali silaturahmi, itu juga bisa salah satu cara untuk menangkal hal-hal yang seperti itu. Betul, Yang betul, saya betul. tahu ya Kang ya. Betul Kang. Gitu. Oke, terima kasih banyak buat penonton di rumah, dan terima kasih juga kepada Kang Heru. Semoga Kang Heru tidak kapok dengan ke Dongeng Misteri untuk menceritakan hal yang lebih ekstrim yang terjadi di Lampung ya Kang ya. Siap. Dan ini tuh sebenarnya belum beres ya Kang ya. Dan terornya itu belum beres, terjadi di beberapa kota, terutama di Lampung yang mungkin lebih ekstrim ya Kang ya. Yang tadi sempat di spill sedikit oleh Kang Heru. Gitu. Boleh nanti komen aja buat para penonton di rumah kalau mau Kang Heru untuk bercerita lagi di Dongeng Misteri. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kang Heru. Sehat-sehat, lancar rezekinya semuanya. Amin ya Allah. Oh ya Kang, satu lagi ada yang lupa Kang. Ya. Ada pesan nggak buat mungkin orang yang menurut Akang ini orangnya gitu atau apa gitu Ya, kan? siap. Jadi pesannya satu ya, kalau saya ada salah dan dosa yang sampai sakit banget gitu, dengan rendah hati saya minta maaf dengan segala kerendahan hati yang paling dalam saya itu, saya minta maaf. Dan kedua, umur kita hidup di dunia tuh nggak sampai 1000 tahun. Jadi berbuat baik, ingat kita pulang nanti ke hari akhir, ke alam berikutnya, kita harus persiapkan bekal, berubah, perbanyak amal soleh. Oke, cukup sekian aja ya Kang ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Saya Bejos dari Dongeng Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.